Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Saya Debbie Christy Angelin dari Prodi MTB 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pandangan Alkitab tentang pariwisata. Adapun hal yang mencakup di dalamnya terdiri dari yang pertama pengertian pariwisata, yang kedua wisata rohani, yang ketiga manfaat wisata Kristen dan cara melestarikannya, dan yang terakhir ada kegiatan pariwisata yang terdapat dalam Alkitab. Baiklah, yang pertama pengertian pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Adapun jenis-jenis pariwisata yang pertama, cultural tourism. Jenis pariwisata di mana perjalanan dilakukan karena adanya motivasi untuk melihat daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah. Objek kunjungannya adalah warisan nenek moyang dan benda-benda kuno. Yang kedua ada recreational tourism. Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit, seperti halnya mandi di sumber air panas, mandi lumpur yang biasa dijumpai di Eropa, serta mandi kopi di Jepang yang diyakini dapat membuat wajah terlihat awet muda. Yang ketiga ada commercial tourism. Disebut sebagai pariwisata perdagangan karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, di mana sering diadakan expo, fair, exhibition, dan lainnya. Yang keempat ada sport tourism. Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Orang-orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu event olahraga di suatu tempat atau negara. Yang kelima ada political tourism. Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang bertujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, misalnya kemerdekaan suatu negara, yaitu Parade 1 Mei di Tiongkok. Yang keenam ada social tourism. Pariwisata sosial tidak diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang berdiri sendiri, misalnya studi tour, youth tourism yang dikenal dengan istilah pariwisata remaja. Dan yang terakhir ada religion tourism. Jenis pariwisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti halnya ibadah haji atau umrah ke Mekah bagi penganut agama Islam, kunjungan Lourdes bagi penganut Katolik, dan lainnya. Poin selanjutnya yaitu wisata rohani. Wisata rohani dapat diartikan sebagai ziarah atau kunjungan seseorang maupun kelompok ke situs yang penting atau dianggap penting terkait dengan penyebaran suatu agama. Adapun manfaat wisata rohani Kristen adapun bertujuan untuk menambah, memperkaya, dan memperkuat iman Kristiani kita. Adapun cara melestarikan wisata rohani, yang pertama memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya, menaati peraturan yang berlaku, menjaga kebersihan dan keindahan peninggalan sejarah, serta membantu mengembangkan atau mempromosikan tempat-tempat yang menjadi destinasi pariwisata rohani. Contohnya seperti Salib Kasih Tarutung, Taman Iman yang ada di Sidikalang, dan lain-lainnya. Kegiatan pariwisata yang terdapat dalam Alkitab. Orang-orang dahulu sudah melakukan perjalanan wisata. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus memanggil murid-muridnya, terdapat dalam Matius 4. Yang kedua ada Yunus diutus ke kota Niniwe yang terdapat dalam kitab Yunus. Ketiga, perjalanan Paulus memberitakan Injil, terdapat dalam Kisah Para Rasul. Adapun perjalanan tersebut bertujuan untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang di seluruh penjuru. Alkitab sangat mendukung kegiatan wisata rohani Kristen guna dalam pemberitaan Injil. Terbukti dalam Matius 28 ayat 19-20 dengan bunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam, dan shalom.